Bab 2. Fungsi dan proses kerja berbagai peralatan teknologi informasi dan komunikasi. A. Fungsi dan cara kerja alat teknologi informasi dan komunikasi. Saat membicarakan teknologi informasi dan komunikasi, mungkin Anda terbayang benda bernama komputer. Tidak salah memang, sebab komputer adalah pemicu kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Akan tetapi, komputer bukan satu-satunya alat teknologi informasi dan komunikasi. Anda tentu akrab dengan radio, televisi, telepon, dan juga handphone. Keempat alat tersebut juga merupakan alat informasi dan komunikasi. Pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi atau disingkat dengan TIK memuat semua teknologi yang berhubungan dengan penanganan informasi. Penanganan ini meliputi pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Jadi, TIK adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Input, proses, dan output. Penyampaian informasi dari sumber hingga penerima melalui proses yang panjang. Alat teknologi informasi maupun alat teknologi komunikasi menggunakan 3 langkah pokok. 3 langkah pokok ini meliputi proses memasukkan informasi atau input, proses pengolahan informasi atau proses, dan proses menyajikan informasi atau output. Proses memasukkan informasi atau input adalah proses memasukkan informasi yang akan diolah. Jika menggunakan komputer, Anda dapat memasukkan informasi menggunakan keyboard serta mouse. Saat menggunakan handphone, Anda dapat memasukkan informasi menggunakan keypad. Proses pengolahan informasi dilakukan di dalam alat teknologi informasi dan komunikasi. Proses ini akan menghasilkan informasi yang siap disajikan kepada penerima. Dalam komputer, proses pengolahan informasi dilakukan di dalam caching atau CPU. Data atau informasi adalah output yang diperoleh setelah proses pengolahan informasi. Output yang dapat Anda peroleh dapat berupa gambar, suara, maupun teks. Komputer menggunakan monitor, printer, dan speaker sebagai media output. Mengenal fungsi berbagai alat teknologi informasi dan komunikasi. Pertukaran informasi melahirkan konsep komunikasi. Proses komunikasi mampu memindahkan informasi dari sumber kepada penerima. Agar informasi yang diterima mudah dipahami, informasi tersebut harus berupa informasi yang siap cerna. Artinya, informasi tersebut harus diolah dan disajikan dengan baik. Tugas ini ditangani oleh alat teknologi informasi. Setelah diolah, informasi siap dikirim kepada penerima informasi. Pengiriman informasi dilakukan oleh alat teknologi komunikasi. Apa saja alat teknologi informasi itu? Apa pula contoh alat teknologi komunikasi? Simak dan temukan jawabannya dalam uraian berikut. Alat teknologi informasi bertugas mengolah dan menyajikan informasi. Peralatan yang termasuk golongan ini misalnya komputer, laptop, dan personal digital assistance atau PDA. Komputer disebut pula PC.
Hal ini merujuk pada kebiasaan masyarakat negara barat yang menyebut komputer sebagai personal computer atau PC, atau dalam bahasa Indonesia komputer personal. Ini contoh gambar komputer PC. Yang kedua, laptop atau notebook. Pada dasarnya, laptop dapat disebut sebagai komputer portable. Dan juga ini contoh gambarnya. Yang ketiga, PDA. PDA singkatan dari Personal Digital Assistant. Nama ini diberikan sesuai tugas PDA sebagai asisten pribadi berbentuk digital. Ini contoh gambar PDA. Alat teknologi komunikasi bertugas memindahkan informasi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Peralatan yang termasuk golongan ini misalnya radio, telepon, telegraf, televisi, faksimiles, satelit, telepon seluler, dan modem. Telegraf merupakan alat yang memanfaatkan sandi Morse. Telegraf berperan vital pada tahun 1900-an. Saat itu, telegraf digunakan sebagai sarana mengirimkan pesan. Pesan yang disampaikan dinyatakan dalam bentuk sandi Morse. Berikut gambar telegraf. Telepon mungkin telah menjadi teman akrab Anda selama bertahun-tahun. Bukan hanya Anda, hampir semua orang di dunia pernah menggunakan alat komunikasi ini. Berbeda dengan telegraf, telepon mengirim dan menerima informasi berbentuk suara. Ini contoh gambar telepon. Radio, benda ini pasti juga akrab dengan Anda. Pesawat radio memungkinkan Anda menerima informasi dari berbagai tempat. Informasi berasal dari pemancar radio. Informasi ini terpancar dalam bentuk gelombang radio. Pesawat radio menangkap gelombang ini. Selanjutnya, pesawat radio menyampaikan informasi dalam bentuk suara. Ini contoh gambar radio. Televisi jauh lebih canggih daripada radio. Hal ini terlihat dari kemampuan televisi untuk menghasilkan suara sekaligus gambar. Karena disampaikan dalam bentuk suara serta gambar, informasi yang diperoleh dapat lebih jelas dan lengkap. Berikut contoh gambar televisi. Faksimiles. Secara fisik, faksimiles mirip dengan telepon. Meskipun begitu, cara kerja faksimiles berbeda dengan cara kerja telepon. Jika telepon menyampaikan informasi dalam bentuk suara, faksimiles menyampaikan informasi dalam bentuk teks dan gambar. Berikut gambar faksimiles. Satelit komunikasi. Wilayah atau cakupan gelombang yang dipancarkan radio dan televisi sangat terbatas. Sebagai contoh, gelombang siaran televisi dari Pulau Jawa sulit ditangkap di wilayah Pulau Papua. Satelit diciptakan sebagai solusi permasalahan ini. Satelit komunikasi diletakkan di luar angkasa. Benda ini berputar mengelilingi orbit tertentu di atas bumi. Tugas satelit komunikasi menangkap sinyal atau misalnya sinyal siaran televisi di Pulau Jawa, kemudian mengirimkan sinyal tersebut misalnya ke wilayah Papua. Ini contoh gambar satelit. Telepon seluler. Telepon seluler disebut juga handphone. Benda yang diakronimkan menjadi ponsel ini menjadi fenomena sejak akhir tahun 90-an. Fungsi ponsel sama dengan telepon biasa. Akan tetapi, ponsel memberikan banyak kemudahan. Misalnya, ponsel dapat digunakan untuk berkomunikasi tanpa menggunakan kabel. Dengan kelebihan ini, telepon seluler dapat digunakan di hampir semua tempat di bumi. Berikut gambar ponsel. Yang berikutnya modem.
Kata modem merupakan singkatan dari modulator demodulator. Modem digunakan untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Sinyal analog misalnya sinyal yang berasal dari telepon. Pengubahan bentuk sinyal dilakukan agar komputer dapat menerima informasi yang berasal dari sinyal tersebut. Pengubahan ini perlu dilakukan karena komputer hanya dapat membaca sinyal digital. Berikut gambar modem. Proses kerja berbagai alat teknologi informasi dan komunikasi. Alat teknologi informasi bertugas mengolah informasi sehingga informasi tersebut siap digunakan. Secara garis besar, semua alat ini melalui proses pemasukan informasi, proses pengolahan informasi, dan proses penyajian informasi. Proses kerja beberapa peralatan pada komputer. Secara garis besar, peralatan pada komputer digolongkan menjadi alat input, alat pemroses, dan alat output. Alat input komputer misalnya keyboard, mouse, light pen, touchscreen, graphic table, barcode reader, dan scanner. Alat pemroses beberapa di dalam casing. Alat yang termasuk golongan ini misalnya RAM, hard disk, dan prosesor. Alat output misalnya printer, monitor, dan speaker. Simak cara kerja beberapa alat pada komputer berikut. Proses kerja keyboard. Alat input ini selalu ada dalam satu unit komputer. Keyboard digunakan untuk menulis teks dan memberikan perintah. Saat ini, keyboard semakin canggih. Bahkan, sekarang ada pula keyboard virtual. Keyboard ini menggunakan suatu alat sehingga menghasilkan gambar serupa dengan keyboard biasa. Pada prinsipnya, cara kerja keyboard mirip dengan cara kerja mesin ketik. Kedua alat ini sama-sama menggunakan tombol. Bedanya, tombol pada keyboard menyampaikan pesan elektrik yang diterjemahkan oleh bagian tertentu dalam komputer. Setiap tombol keyboard memiliki identitas tertentu. Identitas ini dimengerti oleh komputer. Itulah sebabnya keyboard dapat digunakan untuk mengetik maupun memberikan perintah. Berikut contoh gambarnya. Proses kerja mouse. Mouse memudahkan penggunaan komputer. Alat input ini biasa digunakan bersama sistem operasi berbasis GUI atau Graphical User Interface. Misalnya sistem operasi Microsoft Windows XP dan juga sampai sekarang Microsoft Windows 10. Mouse digunakan untuk memindahkan kursor. Pemindahan kursor dilakukan untuk memilih wilayah kerja program aplikasi yang diinginkan. Mouse menggunakan bola atau sensor optik untuk menentukan lokasi yang diinginkan pengguna. Berikut gambar mouse. Proses kerja prosesor, RAM, dan hard disk. RAM merupakan kependekan dari Random Access Memory. RAM digunakan sebagai penyimpan data sementara atau volatile. RAM bertugas menyimpan data dari hard disk. Kemudian data ini dikirimkan ke prosesor. Kapasitas RAM berpengaruh terhadap kinerja komputer. Sebab semakin besar kapasitas RAM, data yang disimpan semakin besar. Semakin cepat dan banyak data yang dikirim ke prosesor. Kinerja komputer juga semakin cepat. Oleh sebab itu, komputer yang menggunakan RAM berkapasitas besar memiliki kinerja yang cepat. Prosesor.
bertugas sebagai pengolah utama dalam komputer. Contoh prosesor yang mudah dijumpai di pasaran berlabel Intel dan AMD. Hard disk disebut pula HDD atau hard disk drive. Benda ini digunakan sebagai penyimpan data utama. Hard disk bersifat non-volatile atau tetap. Teknologi hard disk semakin berkembang. Jika dahulu kapasitas hard disk berkisar hingga 40 GB, sekarang telah beredar hard disk berkapasitas lebih dari 250 GB, bahkan 1 tera. Ini gambar contoh RAM, prosesor, dan hard disk. Proses kerja monitor. Monitor digunakan untuk menampilkan proses kerja maupun hasil kerja. Penggunaan komputer biasa menggunakan monitor jenis CRT maupun LCD. Monitor CRT atau cathode ray tube menggunakan teknologi tabung sinar katode. Monitor LCD atau liquid crystal display berbentuk tipis. Permukaan monitor LCD berbentuk datar. Sesuai namanya, monitor ini menggunakan teknologi kristal cair. Fisik monitor CRT lebih besar dan lebih berat dibanding monitor LCD. Monitor LCD lebih hemat tempat dan praktis. Selain itu, monitor LCD juga lebih hemat energi. Monitor LCD terdiri atas dua jenis, yaitu LCD berwarna dan LCD monokrom. LCD yang digunakan untuk menampilkan proses kerja dan hasil kerja yaitu LCD berwarna. LCD monokrom misalnya digunakan pada jam tangan digital. Dalam dunia komputer dikenal istilah pixel. Pixel ini adalah istilah untuk titik-titik cahaya yang membentuk objek di layar komputer. Berikut contoh gambar monitor. Proses kerja printer. Printer adalah perangkat yang mampu mencetak data elektronik ke media fisik seperti kertas. Printer dihubungkan dengan casing. Namun, sebagian printer dapat mencetak gambar langsung dari kamera digital tanpa memerlukan komputer. Kecanggihan printer terus dikembangkan. Produsen printer terus berlomba meningkatkan kecepatan dan kualitas hasil cetak printer. Printer yang lazim digunakan masyarakat antara lain printer dot matrix, inkjet, dan laser. Printer dot matrix mencetak citra dengan menghubungkan titik-titik karena menggunakan pita, seperti pada mesin ketik. Printer dot matrix hanya dapat mencetak menggunakan warna hitam. Printer inkjet menggunakan media pencetak berupa tinta. Kelebihan printer jenis ini terletak pada kemampuan untuk menghasilkan gambar berwarna dan beresolusi tinggi. Lain halnya dengan printer laser. Printer yang pertama kali diproduksi oleh Xerox pada tahun 1971 ini mampu mencetak dengan kecepatan tinggi. Hasil cetak printer laser dapat melebihi kualitas cetak printer inkjet. Selain itu, biaya cetak per lembar printer laser paling murah dibanding dua jenis printer yang lain. Ini gambar printer dot matrix, ini printer inkjet, dan yang terakhir laser. Proses kerja berbagai peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau teknologi komunikasi dan informasi. Telepon merupakan alat komunikasi yang lazim dipakai masyarakat. Dengan menggunakan telepon, Anda dapat menyampaikan pesan secara langsung kepada orang lain. Proses kerja telepon. Jika Anda
akan melakukan panggilan telepon, mula-mula Anda harus mengangkat gagang pesawat telepon. Tindakan ini dilakukan untuk membebaskan saklar pengait pada pesawat telepon. Menyalakan gagang pesawat seperti ini berdampak sama pada pesawat nirkabel. Tindakan tersebut akan mengalirkan arus listrik ke dalam pesawat telepon dan menghubungkan Anda dengan jaringan telepon. Proses kerja telepon seluler. Teknologi seluler merupakan gabungan beberapa penemuan teknologi sebelumnya. Teknologi seluler dibangun antara lain oleh teknologi telepon dan teknologi radio. Telepon ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1976. Sedangkan radio ditemukan oleh Nikolai Tesla pada tahun 1880. Pada tahun 1894, secara formal radio dikenalkan oleh orang Italia bernama Guglielmo Marconi. Demikian penjelasan pada materi Teknologi Informasi dan Komunikasi bab 2 bagian A.